kasih payah. Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditanya oleh seorang muridnya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Itu pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Maka beliau balik bertanya, kaifa a'budu ma la arah? Bagaimana caranya saya beribadah kepada yang saya tidak lihat? Masa saya menyembah yang saya tidak lihat? Itu kata Imam Ali. Maka beliau kemudian ditanya lagi, wa kaifa tara rabbah? Lalu bagaimana caranya engkau melihat Tuhanmu? Imam Ali kemudian menjelaskan, la tarahul uyun bimusyahadatil a'yan. Allah itu tidak dilihat dengan mata kepala seperti kita melihat benda-benda yang konkret ini. Walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman. Tapi Allah itu dilihat dengan hati melalui hakikat keimanan. Itu jawaban Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini manusia punya sifat tergesa-gesa. Kita ini manusia punya sifat tergesa-gesa. Kita sering langsung mau sampai ke puncaknya sesuatu. Kemudian kita tidak mau menempuh anak tangganya. Dan sifat kedua manusia, kalau merasa belum tentu sampai. Merasa sudah sampai di puncak, kadang-kadang dia memandang bahwa tidak perlu lagi yang dibawa-bawa itu. Maka biasalah ada yang mengatakan, saja itu Ustaz, tidak salat lagi secara syariat, tidak ke masjid lagi. Kenapa Pak? Saya sudah mencapai tingkat ma'rifat yang tertinggi. Yang penting saya ingat Allah saja. Kalau ada yang menyatakan seperti itu, yakinlah itu pengakuan dusta. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi ma'rifatnya dibandingkan Nabi. Dan Nabi tidak pernah mengabaikan syariat. Nabi menyatakan, ana a'rafukum billah. Saya ini yang paling mengenal Allah. Wa a'lamukum bihududi, dan saya yang paling tahu batasan-batasan agama yang tidak boleh untuk dilanggar. Jadi mestinya semakin seseorang itu tinggi ma'rifatnya, dia akan semakin ketat dalam melaksanakan syariat agama ini. Bukan sebaliknya, kemudian dia mengabaikan. Saya malah candai Pak, kita ada yang di pengajian yang tadi. Tidak perlu lagi Ustaz, syariat itu yang penting ma'rifat saja hakikatnya. Saya katakan bisa Pak seperti itu. Kalau Bapak sudah bisa, ketika lapar, ingat saja makanannya, tidak usah makan. Ya sudah, ma'rifatnya saja Pak. Tidak usah itu syariatnya. Kalau memasukkan makanan, minuman ke dalam perut itu syariatnya. Bisa tidak? Kalau kita lapar, dibayangkan saja Pak. Bayangkan kambing ini. Nah, bayangkan ayam misalnya. Tidak usah kita masukkan. Jadi kenyang tiba-tiba. Bisa begitu Pak? Tidak bisa Pak. Jadi untuk yang ditanyakan tadi, kita bisa melihat Allah dengan hati. Di dalam hati itu ada sir. Itulah tempat untuk musyahadah. Tapi tentu ada anak tangganya. Anak tangga yang mesti diperbaiki pelaksanaan syariat agama ini. Bagaimana kita salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena itu saya sebutkan tadi di pengantar itu, Nabi yang mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik. Jadi ibadah yang benar itu aturan fikihnya. Di mana aturan fikih? Belum lagi masuk ke salat, wudunya dulu. Bagaimana salatnya bisa benar, bisa baik kalau wudunya tidak benar, tidak baik. Nah, sehingga 3 ilmu yang saya sebutkan tadi, ilmu fikih, ilmu tauhid, kemudian ilmu tasawuf itu dipelajari semuanya dan diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan karunia kepada kita. Karena yang hanya paling penting ini Pak. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang khusyuk. Yang paling penting ini Pak.
Khusyuk itu kan sebetulnya lebih kepada pemberian Allah. Itu pemberian Allah kepada manusia. Yang penting bagi kita itu persiapkan wadahnya, persiapkan hati kita. Ibarat tamu, tamu itu hanya akan mendatangi tuan rumah yang mempersiapkan rumahnya dengan baik. Kalau tidak dipersiapkan, tamu itu tidak mau datang. Ini pemberian Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja dulu Pak ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada. Cukup barangkali Pak untuk hari ini. Sudah lewat masuk waktu istirahat ya.